Waalaikumsalam. Silakan Bu, silakan Iya, masuk. maaf mengganggu Pak. Nggih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Bapak. Santai sekarang? Sudah santai, Relax sudah ya? sudah relaxan, sudah terlaksana Pak. Alhamdulillah. Iya. Baik Ibu, tadi sudah dilaksanakan pembelajaran di kelas ya. Iya. Dan kebetulan hari ini juga ulun melaksanakan observasi kelas. Dalam kegiatan itu dari awal sampai akhir ulun mendampingi Pian. Iya. Alhamdulillah berjalan lancar. Iya, alhamdulillah. Iya, iya. Tapi alangkah lebih baiknya Betul. ulun menggali dari Pian langsung bagaimana tanggapan-tanggapan Pian dari pembelajaran awal sampai akhir dan Oke. apa saja yang kira-kira menjadi indikator keberhasilan Ibu Iya. sampai nanti hambatan-hambatan yang Ibu temukan saat pembelajaran dan solusinya kira-kira apa saja yang ingin diharapkan ke depannya. Iya. Langsung Bu ya, Oke, silakan Oke. Bapak. kita relax aja. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Iya, alhamdulillah Pak. Setelah pembelajaran tadi kan dilihat pembelajarannya, ya alhamdulillah Pak, bisa dikatakan lumayan berhasil Pak. Jadi saya lumayan senang untuk pembelajaran hari ini Pak. Setelahnya juga lumayan lega, pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Kok lumayan Bu? Lumayan Pak, betul. Apa tidak lebih bagus lagi gitu? Ya, kalau masih bisa ditingkatkan kenapa enggak Pak? Iya. Karena memang tidak ada pembelajaran yang sempurna Pak. Iya betul. Cuma kalau dari pengamatan ulun memang karena ini memang dipersiapkan matang dari awal kita waktu pelaksanaan praobservasi terus sampai perangkat yang sudah ulun lihat sampai media, kalau ulun bukan lumayan lagi nih ya. Alhamdulillah kalau penilaian Bapak seperti itu. Lanjut Bu ya. Oke. Alhamdulillah Ibu merasa senang artinya kegiatan Oke. hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dalam pembelajaran tadi dari awal sampai akhir, apakah kira-kira sudah runtut sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP Pian Bu? Iya, sekali lagi alhamdulillah Bapak karena memang ini sudah saya persiapkan dengan betul-betul. Jadi untuk langkah-langkah saya usahakan semaksimal mungkin bisa runtut sesuai dengan RPP agar tidak ada kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya Pak. Jadi dari awal sampai akhir itu memang secara hati-hati saya usahakan semaksimal mungkin untuk bisa sesuai urutannya dengan RPP. Oke. Sesuai dengan pengamatan ulun Bu ya. Oke. Dari awal tadi ulun lihat Oke. Ibu menyiapkan siswa, emosi siswa dari berdoa, terus menanyakan sarapan pagi juga tadi ya. Betul. Banyak anak-anak yang tidak sarapan juga Bu ya tadi. Iya, ya? agak kaget Pak ternyata banyak anak kita nggak sarapan. Iya, ternyata. terus tadi belum lihat juga pemancing materi Pian di kegiatan berdua bagus banget. Menayangkan apa tadi ya, mie goreng ya? Mie goreng Indomie. Sama ya, Mie sejuta umat. Gak mungkin nggak tahu anak-anak kalau itu. betul. Sama kendaraan ya. Iya, betul. Itu bagus banget tuh. Apa hubungannya dengan prosedur teks yang Pian tampilkan? Pengamatannya anak-anak dari tampilan media yang Pian ajarkan sampai kegiatan inti ada kerja kelompok saya perhatikan bagus juga ini berbasis IT bener. Betul. Sesuai Iya, dengan keinginan mereka mau ibu. mencoba itu alhamdulillah sekali Pak. Iya. Dan apa namanya kelebihannya mungkin banyak lah yang saya tangkap dari pengamatan termasuk masalah penggunaan manage waktu. Nah, itu. Baik, kira-kira dari pengamatan Ibu sendiri, Iya. tingkat keberhasilan yang Ibu inginkan dari hal-hal yang ingin dikembangkan kemarin berbasis student center ya? Student center. Iya. Betul. Terus hal-hal yang lain kira-kira tingkat keberhasilan mungkin bagaimana menurut Ibu? Iya. Memang kan kemarin ulun fokusnya kan untuk pembelajaran ini gimana caranya agar pembelajarannya itu berjalan betul-betul student center Pak Ya. ya, student center.
Nah, jadi untuk hari ini, alhamdulillah Pak, untuk student centernya sudah muncul. Walaupun memang masih adanya perlu pengarahan-pengarahan dari guru. Tapi mereka yang ulun senang hari ini, mereka itu sudah mau mencoba, yang pertama mencoba hal baru. Jadi mereka sudah, walaupun kemarin kan kayak pembelajaran IT, pembelajaran PPT itu kan mereka baru dapat juga sebenarnya Pak pembelajaran itu. Tapi hari ini mereka mau nyoba Pak. Nah itu saya tuh sudah senang sekali, padahal kan cuman pemancing aja. Kemarin di situ ulun taruh, setiap kelompok ulun taruh laptop, dipakai nggak gitu. Oh ternyata banyak yang mau pakai. Nah jadi itu juga, terus mereka juga mencari materinya, juga mencari sendiri. Mereka menemukan sendiri materinya dengan buka Google. Tadi ada ulun lihat ada juga yang buka YouTube, ada yang membuka buku pelajaran. Nah itu juga sesuai dengan harapan saya Pak ya. Jadi mereka bisa mencari secara mandiri, materi itu mereka dapatkan secara mandiri tanpa perlu guru yang menjelaskan. Jadi di akhir guru itu hanya sebagai kayak mengkonfirmasi aja lagi Pak, oh ini betul nggak sih informasi yang mereka dapatkan gitu. Dan alhamdulillah tadi setiap kelompok ulun lihat memang materi yang mereka dapatkan itu sudah betul. Jadi untuk student centernya itu sudah lumayan terlihat dari yang sebelumnya. Gitu. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah banget Pak. Senang kayaknya Ibu hari ini. Iya betul. Yaitu saya lihat dari pantau tadi anak-anak yang awalnya saya nggak menduga juga mereka bisa menggunakan laptop segala macam. Iya. Kalau HP kan hampir tiap Kalau hari. HP iya. Download segala macam. Bisa tadi lah penampilan mereka di presentasi. Bisa ternyata. Ini yang mungkin perlu dipertahankan ke depan pembelajaran yang berbasis IT. Apalagi sekarang ke depan kan kita akan ada pembelajaran berbasis TIP itu. Iya, pembelajaran TIP. Mudah-mudahan nanti akan ditiru oleh guru-guru lainnya, anak-anak mampu lah melaksanakan pembelajaran berbasis IT tadi. Terutama penggunaan laptop itu. Iya, betul. Tadi ada yang pakai PPT juga itu. Ada PPT. Baik, kalau sudah tingkat keberhasilannya alhamdulillah banyak dari yang Ibu lakukan, mudah-mudahan semakin ditingkatkan ke depannya. Terus, nah sekarang ini lagi, kira-kira ada hambatan nggak dari proses pembelajaran hari ini? Pasti ada. Namun walaupun sudah disusun semaksimal mungkin Pak ya, namanya hambatan itu pasti ada. Jadi yang pertama tadi yang terlihat sekali kan dari media mungkin Pak, medianya tadi ada sedikit gangguan juga, mungkin ada juga gangguan dari kabelnya tadi bermasalah sehingga ada sedikit memakan waktu yang agak lama untuk mempersiapkan, karena mereka kan mau menampilkan PPT mereka, otomatis kan itu harus dicolok dulu ke kabel dan sebagainya. Ternyata ada beberapa laptop yang sedikit bermasalah yang tidak connect dengan kabelnya kan. Nah jadi itu sedikit memakan waktu juga tadi, tapi alhamdulillah bisa teratasi juga. Terus juga yang kedua, mungkin di sini refleksi untuk saya juga Pak. Kedepannya mungkin saya harus lebih mengajarkan mereka bagaimana sih cara presentasi yang baik dan benar itu Pak untuk di depan kelas, sehingga mereka saat presentasi itu tidak lagi terlihat nantinya seperti kayak malu-malu atau bingung apa sih yang mau disampaikan duluan. Nah itu mungkin nanti juga PR buat saya, bagaimana agar mereka bisa lebih bagus lagi saat presentasinya nanti Pak. Jadi ada dua menurut Ibu ya. Iya, hambatannya. Cuma yang pertama ini teknis saja. Teknis artinya perlu persiapan matang nanti dalam pelaksanaan kabel ya. Kabelnya nanti ngomong aja dengan bagian Sapras. Kebetulan Ibu juga bagian Sapras ya. Saya Pak. Beli aja langsung nanti ngomong dengan mungkin bisa dianggarkan di bos ke depannya. Betul. Nah, satu itu mungkin kita bisa benahi ke depan. Yang kedua tadi Ibu merasa kehambatan yang Ibu alami dalam proses ini adalah masalah presentasi. Iya betul. Bagaimana sebenarnya masih bisa ditingkatkan tuh Pak. Iya, kadang-kala anaknya rada malu-malu, kurang percaya diri. Betul. Itu mungkin sesuai dengan pengamatan ulun di lapangan juga tadi Bu. Namanya mengamati kan biasanya enak saja nih melaksanakan. Mungkin dalam pelaksanaannya berbeda juga, kita beda lah artinya bisa kelupaan segala macam. Nah mungkin ini persamaan kita, persepsinya presentasi mungkin perlu nanti ditingkatkan kembali, termasuk juga arahan ulun ke pembagian tugas dalam presentasi. Betul. Tadi Ibu sudah juga membagi beberapa hal.
termasuk yang bagian operator siapa, yang menyajikan siapa, itu bagus tuh Bu. Perlu juga ditinggalkan. Mungkin yang perlu ulun tanyakan, apakah semua kelompok tuh harus maju dulu atau biarkan mereka beberapa yang tidak berperan sebagai apa namanya? Bagaimana tanggapan Ibu? Sebagai ikut mendengarkan tapi nanti bersiap-siap untuk menyanggah. Gimana nih tanggapan Ibu? Ada kelompok yang presentasi kan? Ibu tadi kan arahkan satu jadi operator ya, betul. satu orang jadi narasumber. Iya. Nah sisanya misalnya 5 kelompok, 2, 3 itu gimana nanti menurut Ibu? Iya. Sebenarnya kan kalau idealnya presentasi itu yang namanya presentasi memang semuanya maju Pak ya. Nah tapi di dalam presentasi itu kan ada pembagian tugasnya lagi Pak. Iya seperti tadi kan sebenarnya sudah ada yang bisa berperan sebagai operator, terus ada yang berperan sebagai penyaji. Nah sebenarnya penyaji ini kan nggak perlu satu sebenarnya, bisa 2 bisa 3 Pak ya. Bergantian ya? Iya sebenarnya saya harapkan tuh seperti itu. Tapi ternyata dari siswanya sendiri ternyata hanya 1 orang yang menyajikannya. Tapi ya biarkan aja mereka kan berproses juga Pak ya, masih belajar juga. Nah kemudian juga di situ agak sedikit kurang keaktifan dari pendengarnya juga agak kurang keaktifannya Pak. Seharusnya kan ada tanya jawab lah yang terjadi kan di situ. Tapi ternyata mereka mungkin karena merasa ini materinya loh sama dan kami kebetulan dapatnya juga sama ininya, jadi nggak perlu lagi ada yang ditanyakan. Nah mungkin kalau menurut pengamatan ulun seperti itu, sehingga kayaknya untuk tanya jawab, sanggahan dan sebagainya itu belum muncul tadi Pak di presentasi itu. Nah itu yang sangat ulun sayangkan tadi itu. Karena tugasnya sama. Iya, karena mungkin tugasnya sama. Yang berbeda saat presentasinya ya. Iya, jadi yang berbeda itu yang terlihat cara mereka mempresentasikan aja tadi yang berbeda. Tadi yang pakai poster sebagainya. Betul. Nah, terus juga bahasa mereka. Nah, mungkin yang terlihat berbedanya baru itu, tapi untuk yang selebihnya yaitu tadi kata ulun kan memang harus dibangun di situ. Nanti perlu arahan yang lebih lagi. Bagus Bu. Secara keseluruhan bagus, mereka sudah ada beberapa anak yang percaya dirinya kuat gitu. Iya, betul. Yang perlu dibangun ujian Ibu tadi percaya diri pada yang lain-lain lagi. Iya, karena masih ada anak yang pasif Pak. Terlihat pasif. Termasuk yang proses tanya jawab ya. Iya, proses tanya jawab tadi juga ada yang karena memang ya materi yang ditugaskan sesuai tujuan pembelajaran sama. Iya, betul. Nah dari hambatan yang kalau kelebihan kan indikator kelebihan sudah tercapai nih. Yang perlu kita tingkatkan, kita terus kembangkan terus. Hambatan yang Ibu alami tadi ada satu yang ulun tangkap dari Tian, bagaimana memberdayakan anak dalam presentasi tadi. Itu bagaimana selanjutnya keinginan Ibu ke depannya? Iya. Nah karena memang presentasi ini agar mereka lebih mahir itu kan perlu proses Pak ya. Mereka perlu pembiasaan. Nah mungkin di sini nanti akan lebih ulun untuk pembelajaran selanjutnya akan lebih ulun tingkatkan lagi Pak. Di presentasi ini akan jadi fokus utama ulun. Jadi nanti mereka kalau presentasi itu betul-betul ulun arahkan Pak. Jadi kalau bisa nanti ada pembagian tugas yang betul-betul ini mungkin betul-betul jelas lah gitu. Nah jadi seperti itu, jadi akan agar presentasinya itu terus terang tadi agak sedikit gimana ya ulun waktu ngeliat mereka presentasi itu. Jadi gimana caranya nanti mungkin dari ulun yang lebih mengarahkan lagi kalau presentasi seperti ini loh Nak yang bagusnya, mungkin nanti juga mengasih contoh kalau orang presentasi itu seperti apa sih yang baik dan benar gitu. Jadi mereka walaupun nggak bisa hasilnya mungkin ulun nggak bisa berharap langsung Pak ya, tapi dengan seiring ada proses pembelajaran yang terus menerus mudah-mudahan nanti lebih meningkat lagi gitu. Dari paparan Ibu senang nih perlu dengarnya. Artinya dari Tian menemukan sendiri permasalahannya sama dengan yang perlu amati. Tian langsung dapat menangkap ke depannya sih apa sih yang harus Ibu lakukan. Sudah Ibu jawab sendiri. Tinggal action nanti berarti ya? Iya, tinggal actionnya. Mudah-mudahan lancar Bu. Memang namanya anak-anak kan menimbulkan percaya dirinya tuh kita nggak segampang membalikan tangan. Betul, gitu. pasti ada proses. Iya, pelan-pelan nanti Bu. Mudah-mudahan nanti ada dengan Ibu memberdayakan beberapa anak dalam satu kelompok itu, pembagian tugas misalnya. Kelompok itu besar, semuanya bisa berperan. Iya, itu yang diharapkan Pak. Jadi ada peran masing-masing. Iya, kira-kira nih kapan rencananya untuk merombak, bukan merombak ya sebenarnya untuk
melaksanakan kegiatan berikutnya yang apakah di pembelajaran berikutnya dengan di kelas yang sama atau materi yang berbeda dengan model yang berbeda, kerja kelompok bagaimana? Iya. Atau stagmat di sini aja, gimana? Gak dong Pak, kalau Iya, namanya presentasi sebenarnya bisa diadakan di setiap pembelajaran. Oh iya, betul. Jadi nanti ulun coba lah di setiap pembelajaran paling tidak ada yang bisa, walaupun misalnya kalau misalnya pembelajaran yang nggak sesuai untuk presentasi semuanya, paling tidak ada kelompok-kelompok yang mewakili untuk presentasi. Betul. Nggih, nanti ulun coba terus lah sampai mereka bisa ada peningkatan Pak untuk yang ini. Jadi kedepannya mungkin di setiap pembelajaran nih ya. Betul, setiap pembelajaran diusahakan ada tetap kan setiap pembelajaran pasti ada tugas kelompok terus Iya, ya Pak. iya. Nggih, nah nanti tugas kelompok ya pasti ya suruh presentasi. Selalu ingin mencoba untuk melakukan perubahan yang baik. Betul, mudah-mudahan bisa. Terima kasih banyak Bu ya. Oke, sama-sama. Hari ini Ulun termasuk senang hari ini berdialog dengan Ibu. Alhamdulillah. Pengamatannya di dalam kelas juga bagus. Sampai hari ini pengamatan tentang setelah observasi samalah persis dengan yang ulun amati di lapangan, dan dia bisa memberikan solusi terbaik juga ke depannya seperti apa. Mungkin arahan ulun cuman yang penting jangan takut untuk merubah menjadi baik. Semangat Bu ya. Nggih. Terima kasih banyak. Nggih, makasih banyak Iya, Bapak. iya.